bulan Sya'ban yang merupakan bulan ke-8 pada tahun Hijriyah. Sebagaimana bulan sebelumnya, sebelum Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Di dalam bulan Rajab terdapat suatu peristiwa yang sangat besar, suatu peristiwa yang sangat bersejarah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di dalam bulan Rajab. Yang mana ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan solat yang 5 waktu. Jadi Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah untuk melaksanakan solat wajib dalam sehari semalam yang asalnya 50 waktu dalam sehari semalam, kemudian dikurangi dan sampailah hari ini solat yang wajib kita kerjakan dalam sehari semalam adalah 5 waktu. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah, maka beliau solat dan menghadap ke Ka'bah sebagai kiblatnya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah dengan keadaan yang ketika itu menuntut agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah dari Makkah menuju Yathrib ketika itu namanya, yang sekarang dinamakan dengan kota Madinah, Madinatul Munawwarah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan, melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian ketika sampai di Madinah, kalau sebelumnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat ketika di Mekah, maka beliau menghadap ke kiblatnya yaitu Ka'bah. Akan tetapi ketika Rasulullah hijrah sampai di Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika itu solat tidak lagi menghadap ke Ka'bah, tidak lagi berkiblat kepada Ka'bah ketika itu. Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, maka beliau solat menghadap ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika itu, ketika sampai ke Madinah, maka solatnya menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Peristiwa ini, melaksanakan solat berkiblat ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ini berjalan cukup lama juga. Ya, disebutkan berkisar kurang lebih 16 atau 17 bulan lamanya. Jadi ketika hijrah sampai ke Madinah, Rasulullah dan para sahabatnya melakukan solat, maka kiblatnya berkiblat ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Dan ini berjalan sekitar 16 atau 17 bulan lamanya. Untuk apa? Ya, kenapa kok ketika hijrah Rasulullah solatnya kok menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa? Kok tidak menghadap ke Ka'bah sebagai kiblatnya sebagaimana yang dilakukan ketika Rasulullah berada di Mekah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awalnya solat menghadap ke Baitul Maqdis karena untuk menghormati orang-orang yang ada di Madinah ketika itu. Orang-orang Yahudi ketika itu, mereka juga melaksanakan ibadah menghadap ke Baitul Maqdis, ya, menghadap ke
Baitul Maqdis. Sehingga untuk menghormati orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dan para sahabatnya melaksanakan sholat menghadap Baitul Maqdis. Akan tetapi yang demikian ini niat baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dihargai seperti itu. Ya, tidak dihargai oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Justru orang-orang Yahudi yang berada di Madinah ketika itu justru mengolok-olok Nabi. Justru orang-orang Yahudi yang berada di Madinah ketika itu justru mengejek-ejek Nabi. Kenapa? Karena Nabi dianggap sebagai orang yang mengikuti agama mereka sebagaimana mereka ibadah menghadap ke Baitul Maqdis. Niat awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baik ya untuk menghormati orang-orang Yahudi. Akan tetapi justru orang-orang Yahudi ketika itu menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang tidak teguh pendirian. Kenapa? Karena ketika berada di Makkah Rasulullah menghadap sholatnya berkiblat kepada Ka'bah. Akan tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah justru sholat menghadap ke Baitul Maqdis, sehingga orang-orang Yahudi ketika itu menganggap sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tidak konsisten di dalam hal menentukan kiblat ketika sholat. Akhirnya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena niat baik Rasulullah disambut tidak baik oleh orang Yahudi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap supaya wahyu turun, ya, supaya wahyu itu turun untuk apa? Untuk mengalihkan arah kiblat. Ya, jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap agar arah kiblat itu dirubah kembali lagi ke solat menghadap Ka'bah, berkiblat lagi kepada Ka'bah yang berada di Makkah, yang berada di Masjidil Haram ketika itu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengadahkan wajahnya ke langit berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu untuk mengembalikan kembali agar arah kiblat ketika sholat menghadap ke Masjidil Haram, menghadap ke Ka'bah. Ternyata hal itu ternyata benar-benar didapatkan oleh Rasulullah. Ya, yang senantiasa Rasulullah berjalan sudah sholat, ya, berjalan sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis sudah sekian lama, setahun lebih. Ya, disebutkan kurang lebih 16 sampai 17 bulan tuh Rasulullah dan para sahabatnya ketika berada di Madinah sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak senang terhadap perlakuan orang Yahudi ketika itu yang mengolok-olok Nabi. Ya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok tidak senang karena perlakuan seperti itu? Maka Imam Ar-Razi menjelaskan ya akan hal tersebut. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpandangan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpandangan bahwa Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa itu merupakan kiblat orang-orang Yahudi ketika itu. Sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada malaikat Jibril alaihi salam untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap keinginan Nabi yang ingin kembali ketika sholat menghadap ke Ka'bah sebagai kiblatnya. Dan akhirnya malaikat Jibril pun menyampaikan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian wahyu pun turun. Kemudian wahyu turun untuk mengembalikan arah kiblat dari Baitul Maqdis, dikembalikan lagi kepada Ka'bah yang berada di Makkah. Ya, sehingga turunlah ayat ketika itu, ya, ayat yang berbunyi qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram
wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ya, Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa sebenarnya Rasulullah itu menginginkan arah kiblat itu dialihkan kembali ke Makkah, dialihkan kembali menghadap ke Ka'bah. Sehingga turun ayat tersebut, ya, sungguh kami, kata Allah, sungguh kami itu, kata Allah, sering melihat wajahmu wahai Muhammad menengadah ke langit, ya, menengadah ke langit, ya, maksudnya memohon kepada Allah nih. Rasulullah memohon kepada Allah agar dialihkan kembali, ya. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Nah, kemudian setelah turun ayat ini, ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali ketika melaksanakan sholat menghadap ke Ka'bah sebagai kiblatnya. Ya, kemudian, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak menyukai, ya, Rasulullah tidak menyukai jika arah kiblat orang-orang Muslim itu sama, ya, sama dengan apa? Sama dengan orang-orang Yahudi ketika menyembah yang menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ya, Rasulullah tidak senang. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka kalau arah kiblatnya orang-orang Islam ketika itu sama dengan kiblatnya orang-orang Yahudi. Sehingga, ya, penyebabnya kenapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak senang? Maka Imam Fakhrur Razi, ya, Imam Fakhrur Razi menjelaskan ada 4 hal yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak senang. Yang pertama adalah, dulu maksudnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Yahudi itu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata orang Yahudi? Wahai Muhammad, sebelumnya berbeda arah kiblat dengan kita. Artinya Rasulullah sebelumnya kan memang berbeda arah kiblatnya dengan orang-orang Yahudi. Kalau ketika di Mekah sebelum hijrah, Rasulullah sholat menghadap berkiblat kepada Ka'bah. Lalu ketika hijrah, kata orang Yahudi, Nabi Muhammad itu mengikuti orang Yahudi menghadap kiblatnya kepada Baitul Maqdis. Ya, andai saja, kata orang Yahudi, tidak ada kami, kata orang Yahudi, tidak ada orang-orang Yahudi, pasti ia tidak tahu akan menghadap ke arah mana, ke arah kiblat mana ketika sholat. Ya, sehingga ditanggapi seperti itu oleh orang Yahudi, menganggap Rasulullah itu seolah-olah tidak konsisten. Andaikan di Madinah, karena ketika itu tidak ada orang Yahudi, maka Rasulullah akan kebingungan mau menghadap kemana nih ketika sholat, ya, kiblatnya kemana gitu. Itu yang pertama yang membuat Rasulullah tidak suka ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian yang kedua, kata Imam Fakhrur Razi, Ka'bah itu merupakan kiblat bagi Nabi Ibrahim. Ya, jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya, ketika sholat juga menghadap kepada Ka'bah. Yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menginginkan agar sholatnya orang Islam sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar sholat sama-sama menghadap ke arah Masjidil Haram atau Ka'bah sebagai kiblatnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Imam Fakhrur Razi, ya, menurut Rasulullah, jika arah kiblat ke arah Ka'bah, hal ini bisa menyentuh hati orang-orang Arab ketika itu sehingga mereka mau masuk Islam. Ya, jelas, ya, ada kebanggaan tersendiri bagi orang-orang Arab ketika itu. Mengapa? Karena di tanah kelahirannya dijadikan sebagai arah kiblat ketika melakukan sholat. Jadi ada motivasi, ya, di sini, ya, agar orang-orang Arab ketika itu mau masuk Islam. Kenapa? Karena dijadikannya Ka'bah sebagai kiblat ketika melakukan sholat. Kemudian yang keempat,
penyebabnya Rasulullah tidak suka sholat menghadap Baitul Maqdis adalah kiblat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menginginkan kemuliaan untuk masjid yang ada di kota beliau, kota kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Makkah itu merupakan kebanggaan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau pun menginginkan Makkah, ya khususnya Ka'bah, dijadikan arah kiblat. Jadi suatu kebanggaan bagi Rasulullah bahwa Rasulullah dilahirkan di kota Mekah dan inginnya sholat pun menghadap ke Makkah, ya yaitu Masjidil Haram. Maka peralihan arah kiblat ini dari Baitul Maqdis dikembalikan lagi ke Ka'bah Masjidil Haram ini terjadi di dalam bulan Sya'ban.